A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiah Inayah Kholilah dengan NIM 25050361010. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan kalimat efektif dan paragraf efektif. Apa sih itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan gagasan, ide, pendapat, atau pesan secara jelas agar mudah dipahami. Penggunaan kalimat efektif setidaknya menggunakan susunan SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Lalu penggunaan penghematan kata dan menghindari terjadinya makna ganda atau ambigu. Tak lupa pentingnya kelogisan kalimat dalam menyusun kalimat efektif. Nah, kita lanjut ke contoh. Misalnya, ibu membelikan aku iPhone. Terdapat kalimat SPOK yang tersusun di dalamnya, yaitu ibu sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, aku sebagai objek, iPhone sebagai keterangan. Dalam susunan SPOK ini terdapat ketentuan di mana objek dan keterangan bisa ditaruh di depan. Jadi kan SPOK. Nah, ini kan yang duluan tuh S sama P-nya. Tapi O sama K ini bisa ditaruh di depan, gantiin si subjek ini. Jadi kalimatnya bisa berubah kayak aku dibelikan ibu iPhone. iPhone aku dibelikan oleh ibu. Seperti itu, guys. Nah, tadi itu kan contoh penggunaan SPOK. Terus ada juga nih, selain contoh penggunaan kalimat efektif, terdapat juga contoh penggunaan kalimat tidak efektif, di mana dari contoh ini kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan dalam membuat kalimat efektif, yaitu contohnya ini, ibu sekarang sedang memasak di dapur. Itu contoh kalimat tidak efektif karena terdapat pengulangan kata atau makna ganda. Yang mana yang makna ganda atau pengulangan katanya itu yang ibu sekarang sedang memasak. Kan bisa aja diganti jadi ibu sedang memasak di dapur, atau diganti ibu sekarang memasak di dapur. Jadi nggak usah didobel sekarang dan sedangnya, karena maknanya sama. Kita lanjut ke penggunaan paragraf efektif. Di dalam paragraf efektif ini terdapat kalimat-kalimat efektif. Jadi apa sih bedanya paragraf efektif dan kalimat efektif? Bedanya itu, kalau menurut saya ya, bedanya itu paragraf efektif lebih panjang, kalimat efektif pendek. Karena kalimat ya hanya kalimat, sedangkan paragraf adalah susunan-susunan kalimat. Dan itu tujuannya sama, yaitu menyampaikan gagasan secara jelas agar mudah dipahami oleh pembaca. Cuma bedanya di paragraf efektif ini kan panjang, dia terdapat bagian-bagian lagi dibagi. Jadi kalau misalnya kita baca paragraf itu kan panjang, ada yang namanya ide pokok. Di ide pokok ini dibagi jadi 3. Yang pertama ada ide pokok yang dinamakan paragraf deduktif, paragraf induktif, atau paragraf campuran. Nah, terdapat paragraf apa tadi? Deduktif, induktif, dan campuran. Apa bedanya? Paragraf deduktif ini yaitu paragraf yang ide pokoknya terdapat di depan. Di depan itu berarti di awal. Semisal kita baca, ini ada contohnya dari pelajaran Ibu Nina kemarin ya. Bu Nina adalah dosen yang sangat cantik. Ia memiliki mata yang indah, senyumnya sangat manis. Bu Nina juga memiliki bentuk tubuh bagaikan gitar Spanyol. Bu Nina sangat kaya, kekayaannya tidak habis hingga 7 turunan. Nah, di dalam paragraf ini menceritakan tentang Bu Nina, yang mana dideskripsikan sebagai wanita yang cantik jelita. Tapi di akhir dijelaskan Bu Nina sangat kaya. Otomatis dia itu
Untuk paragraf campuran itu tidak ada bedanya dengan paragraf deduktif dan induktif. Hanya saja ide pokoknya berada di tengah. Jadi dia di antara keduanya, paragraf campuran.